Cerita berawal dari nasib tragis kelompok pemuda setelah kapal mereka digulung ombak badai tadi malam. Dan inilah Jenny, si korban selamat yang kini terdampar di sebuah pulau terpencil bersama temannya. Jenny panik melihat sebuah batu karang yang nyocol di tubuh temannya. Ditambah lagi ia tidak melihat keberadaan orang lain, begitupun ketiga sahabatnya yang kini entah seperti apa nasibnya. Ketika Brad masih setengah sadar, Jenny bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Lalu ia memberanikan diri untuk memberikan pertolongan pertama sebelum Brad meninggoy kehabisan darah. Entah apa yang sempat dilihat oleh Brad sebelum mereka terdampar di pulau ini. Akan tetapi Jenny terlihat gak peduli karena yang ia pikirkan adalah mencari air untuk sahabatnya. Aha, beberapa langkah saja Jenny bisa mendapatkan air yang sudah pasti banyak manis-manisnya. Lalu dengan metode purbakala plus rahangnya yang kuat, ia berusaha mendapatkan kesegaran air kelapa untuk sahabatnya. Tak disangka Brad ternyata sudah pindah alam akibat luka di tubuhnya. Jenny pun terlihat menyesal karena tidak berada di samping Brad ketika sahabatnya ini menghembuskan nafas terakhirnya. Selang beberapa saat Jenny menyusuri pantai, kali aja ada orang yang bisa ia mintai bantuan. Tapi gak nyampe setengah jam acan Jenny sudah kembali ke lokasi awal. Pantesan gak ada orang, ternyata pulau ini terlalu imut untuk dijadikan tempat tinggal. Jenny menemukan sebuah tas yang dari looknya sih sudah terlihat lama berada di sini. Lalu dari tas buluk ini Jenny menemukan obat anti sengklek milik seseorang yang bernama Siti Maria. Jenny seolah punya harapan hidup lebih lama saat menemukan coca-cola meskipun sudah kadaluarsa. Cuma yang ia tidak habis pikir kenapa barang-barang ini seolah ditinggalkan oleh pemiliknya. Dirasa ada yang datang, Jenny bergegas untuk mengeceknya. Namun setelah ia dekati, suara ketok-ketok tadi berasal dari pohon lapuk. Jenny bingung dengan apa yang harus ia lakukan terhadap jasad Brad. Karena gak mungkin juga ia buang bangkai sahabatnya ke tengah laut. Keadaan ini membuat Jenny mau gak mau harus melewati malam bersama jasad Brad sendirian. Jenny seolah mendapatkan kado dari alam saat menemukan banyak betok laut yang terdampar. Hingga ia pun gak mungkin menyia-nyiakan kesempatan untuk mukbang ikan sepuas-puasnya. Tapi tiba-tiba, ia melihat kepala ikan hiu yang sepertinya bekas dimangsa sesuatu. Hiu ini dimangsa apaan ya? I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't see. Di hari kedua Jenny berada di pulau, ia merasa yakin jika pacar dan kedua temannya masih hidup. Lalu untuk mengisi waktu, ia membuka diari miliknya yang sudah luntur oleh air laut. Tapi meskipun demikian, ia masih punya foto dalam bentuk saset untuk mengobati rasa rindu kepada si pacar yang bernama Lukas. Jenny merasa yakin gundukan batu ini adalah kuburan seseorang yang pernah terdampar seperti dirinya. Keberadaan kuburan ini membuat Jenny jadi kepikiran dengan jasad Brad yang mulai bau bekok untuk ia kuburkan juga.
Meskipun dengan metode nanam benih kapol, Jenny merasa lega telah menguburkan sahabatnya. Lalu ketika hari sudah maghrib, Jenny bergegas prepare untuk melewati malam kedua di pulau ini. Di keesokan paginya, Jenny dikagetkan oleh kondisi kuburan Brad yang sudah acak-acakan. Dan ternyata, sebagian besar jasad Brad sudah menghilang. Sontak Jenny pun merasa bahwa di pulau ada binatang buas yang telah memangsa jasad temannya. Lalu tanpa berlama-lama, Jenny membuat tombak Zeus untuk berjaga-jaga. Di malam ketiga, perasaan Jenny gak karuan takutnya si pencuri jasad muncul dan menyerangnya. Maka dari itulah, ia memilih menghadap hutan daripada menghadap keindahan laut tapi ujung-ujungnya digabruk singa. Di keesokan paginya, Jenny melihat beberapa benda yang sepertinya berasal dari kapal pesiar yang ia tumpangi. Dan ternyata benar, ia masih ingat bahwa koper ini milik sahabatnya. Dirasa akan ada barang-barang lainnya, Jenny langsung mengecek ke dalam laut. Tapi tiba-tiba ia melihat sebuah lubang besar yang baru pertama kali ia lihat. Dengan setelan baru, Jenny kini terlihat sporty dan terbebas dari pakaian haredang yang bisa membuatnya masuk angin. Lalu ketika asik mengecek barang-barang jadul milik Maria, Jenny mendengar suara knalpot helikopter yang sedang melintas. Perjuangan Jenny untuk meminta tolong ternyata gagal karena helikopter sudah kelewat jauh. Lalu tiba-tiba, ia melihat sosok misterius di kegelapan laut. Meskipun penasaran, Jenny memilih sembunyi saat sosok aneh ini sedang mencarinya. Hingga tak lama kemudian, makhluk menyerupai Godzilla itu pun pergi setelah gagal menemukan Jenny. Saat keadaan sudah aman, Jenny melihat kembali foto milik Maria yang ternyata pernah berkemping di pulau ini bersama keluarganya. Lalu dari salah satu foto, Jenny melihat adanya sosok misterius di kegelapan hutan. Sontak Jenny pun kepikiran jika sosok tersebut adalah makhluk aneh yang memburunya semalam. Singkat cerita, Jenny akan membuat sebuah rakit BPJS dari barang-barang yang ada. Karena ia gak mau berlama-lama di pulau yang merupakan daerah kekuasaan si makhluk misterius. Usaha kabur Jenny tentu saja gagal karena membuat rakit tentu saja tidak semudah itu. Panik dong, terlebih sebentar lagi sudah mau maghrib. Lalu demi keamanan Jenny akan bersembunyi di pohon lapuk, kali aja tuh monster tidak menemukan keberadaannya. Jenny tentu saja bersyukur karena masih hidup, padahal keberadaannya tadi malam diketahui oleh si monster. Namun ia masih penasaran ingin mencari tahu makhluk apa yang sejak kemarin memburunya itu. Jenny begitu girang saat ia berhasil menangkap ikan cucut. Tapi bukan untuk dimakan ya, melainkan akan digunakan sebagai umpan untuk bisa melihat si monster dengan jelas. Sambil menahan ngantuk, Jenny masih bertahan demi bisa melihat sosok monster. Lah, baru juga merem 2 detik umpan cucut Jenny sudah menghilang tak tersisa. Apakah ini ulah si monster?
Di hari berikutnya, Jenny yang akan berburu ikan cucut lagi melihat seseorang yang sedang mengambang. Dan sungguh tak disangka orang ini adalah jasad salah satu temannya Jenny dalam kondisi sudah setengah porsi. Lalu dari banyaknya luka cakaran, Jenny bisa menebak bahwa sahabatnya yang bernama Jack ini pasti telah diserang oleh sosok monster yang semalam. Dan karena alasan itulah Jenny akan menjadikan Jack sebagai umpan daripada ia kubur tapi ujung-ujungnya dimangsa juga. Untuk pertama kalinya Jenny melihat si monster yang ternyata mirip baby Godzilla. Lalu ketika si monster membawa Jack ke laut, perhatian Jenny teralihkan oleh pesawat yang melintas. Di hari yang entah keberapa ini, Jenny membuat tempat tidur yang sekiranya aman dari jangkauan si monster. Terlebih ia merasa gak mungkin terus selamat jika hanya bersembunyi seperti biasanya. Aduh, baru juga merasakan aman, hujan geledek ternyata ikut memeriahkan penderitaan Jenny. Gak kebayang dong jika sampai si monster itu benar-benar datang. Astagfirullahaladzim. Jenny baru tahu ternyata si monster lebih gesit saat berada di air. Lalu ketika makhluk aneh itu pergi, Jenny yang terluka di bagian cekernya langsung kembali sembunyi di dahan pohon. Jenny yang sudah bau karbit akhirnya mandi tanpa rasa takut. Karena seperti yang ia ketahui, monster ikan kajajadin itu selalu berburu di malam hari. Lalu setelah tubuhnya kembali wangi, Jenny melihat sebuah perahu karet yang ia kenali. Jenny seolah tak percaya melihat pacar dan sahabatnya masih hidup. Begitupun dengan wanita yang bernama Mia ini. Bahkan ia bersyukur bisa berada di sebuah pulau setelah beberapa hari bertahan hidup di lautan. This place is beautiful. The family here a long time ago, and they... Di tengah pertemuan mereka, Jenny yang ingin cepat-cepat meninggalkan pulau mengajak Lucas dan Mia untuk kembali berlayar. Mereka jelas kaget dong, karena baru juga mendarat lah masa ia naik perahu lagi tanpa arah yang pasti. Lalu ketika Jenny menceritakan sosok monster yang selalu memburunya, Lucas dan Mia malah menganggap Jenny sudah kena mentol akibat kecelakaan kapal yang mereka alami. The family that I was telling you about. You see that? How did you know that? Because I found their grave. Okay, well there's clearly a current. Dari adanya orang-orang yang pernah di pulau ini, Lucas mengerti jika semua itu karena arus laut seperti yang mereka alami. Namun untuk percaya akan adanya sosok monster, Lucas sama sekali gak percaya. Termasuk jasad Brad dan Jack yang telah menghilang diculik oleh sosok monster. Akan tetapi kabar kematian Brad tersebut membuat Mia yang merupakan pacarnya benar-benar bersedih. I'm sorry, Jenny terus membujuk si pacar agar segera pergi dari pulau ini. Bahkan Jenny menceritakan bahwa ia pernah baku hantam melawan monster dengan tombak Zeus buatannya. Untuk cerita yang satu ini, Lucas pura-pura percaya meskipun terdengar seperti obrolan bocil-bocil SD. Nah, karena menganggap Lucas sudah mau pergi, Jenny meminjam pisau untuk mengumpulkan perbekalan selama perjalanan nanti. Hey, make sure she gets ready. Darah apaan nih? I got us enough for a week. Jen, we're not leaving. What? Not right now. Lucas dan Mia katanya sudah sepakat tidak akan pergi dari pulau. Terlihat Jenny pun kecewa karena menganggap si Lucas lebih percaya kepada Mia. It's getting dark. On that raft. Diam-diam Jenny akan kabur sendirian menggunakan perahu karet. Terlebih Jenny ketakutan karena sebentar lagi sudah mau maghrib.
Mia dan Lucas gak punya pilihan selain menyekat Jenny agar tidak kabur lagi. Selama itu pun Jenny ngomongin sosok monster yang sebentar lagi pasti akan mendatangi mereka. Different way. I didn't make this up. Come from the tree. I just want you to... Lucas katanya kecewa dengan perbuatan Jenny yang dianggap telah mengkhianatinya. Sekalinya Jenny berhasil pulang pun emang mau pulang kemana? Karena sejak mereka jadian, Lucaslah yang menanggung biaya kontrakan Jenny, termasuk membiayai kehidupan Jenny yang hidup sebatang kara. This is not the time to talk about this. Di tengah kesedihan Jenny, ia terus memohon agar Lucas percaya kepadanya. Karena ia gak mau kisah cinta mereka berakhir di usus siluman gak jelas itu. Lucas tidak bisa berbuat banyak saat si monster sedang ancang-ancang untuk menculik Mia. Begitupun dengan Jenny meskipun ia berhasil melepaskan ikatannya. No. I've never seen it during the day. Setelah apa yang terjadi, Lucas akhirnya mau pergi meninggalkan pulau. Jenny senang dong. Lalu ia mengajak pacar sekaligus donaturnya ini untuk mempersiapkan perjalanan mereka. Setelah persiapan beres, mereka pun langsung cus berlayar. Tapi tiba-tiba, Jenny melihat ceceran darah yang membuatnya curiga jangan-jangan Jack dihabisi oleh Lucas. Rupanya si monster tidak akan membiarkan siapapun pergi dari daerah kekuasaannya. Mereka pun cuma bisa bertahan di dalam perahu yang sudah bergerak meninggalkan pulau. Sebelum dibawa ke sarang si monster, Jenny menggunakan pisau untuk meloloskan diri. Lalu ketika usahanya berhasil, si baby Godzilla tertarik untuk menculik Lucas yang akan menyelamatkan Jenny. Ketika berhasil kembali ke pulau, Jenny tidak menyangka ia sudah kehilangan orang-orang terdekatnya. Hingga ia pun tidak mau terus-terusan bersembunyi dan bertekad untuk menghabisi makhluk aneh itu. Dan inilah perjuangan Jenny yang akan menjebak si monster dengan segala keterbatasannya. Zach and Brad from our group are already dead. Around 2 days after. Any man I've ever seen. Twice as for a week I've run from it and hid from it, or deep in a hole off the west shore for you to believe my story. Setelah menempatkan banyak jebakan dan senjata, Jenny tinggal menunggu kedatangan si monster. Dan gak perlu nunggu lama, nih monster sudah datang untuk menangkap incarannya. Saat si monster sudah masuk perangkap, Jenny langsung mengambil senjata dari tulang jelema untuk menghabisinya. Lalu ia tinggal menunggu momen yang pas ketika si monster masih mencari keberadaan Jenny. Setelah banyak mendapatkan luka, si monster mulai melemah karena kelamaan di darat juga. Lalu Jenny menggunakan tombak yang sudah ia siapkan untuk mencegah si monster kembali ke air. Jenny teringat akan nasib Jack yang setengah porsi dan sudah pasti dimangsa makhluk ini. Dan karena alasan tersebut, Jenny akan melakukan hal yang sama hingga makhluk aneh ini benar-benar matot.
sleeping. Dari awal Brad sebenarnya sudah memberikan kode akan keberadaan sosok monster yang tidak diceritakan asal-usulnya ini. Namun segala penderitaan dan kepedihan yang Jenny rasakan membuatnya menjadi sosok wanita strong yang mampu mengalahkan predator ini. Tapi di akhir cerita kita tidak tahu kelanjutan nasib Jenny seperti apa. Tapi tenang, kebakaran hutan yang dibuat Jenny bisa mendatangkan tim penyelamat atau bahkan pesawat yang sering melintas. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. So fight